Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk pesan semesta buat kamu di bulan Mei. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Virgo. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta buat kamu. Moon, Rising, Venus, Virgo bulan Mei. Oke, kita punya Ace of Pentacles. Oh, wow. Perjuangan kamu selama ini tuh nggak sia-sia ya. Kamu seperti orang yang sedang mencari harta karun di sini. Jadi kayak harta karunnya tuh kamu dapet gitu loh ya. Semesta tuh kayak ngasih kamu di sini ya. Seperti itu. Dan juga untuk beberapa orang di sini mungkin kamu akan ada tawaran pekerjaan baru ya. Dan pekerjaan ini tuh bener-bener bisa menjanjikan atau bertahan lama ya. Dan ini menjanjikan ini maksudnya kayak dari segi materi gitu ya, keuangan ini bener-bener bisa bikin kamu tuh ngerasa aman gitu loh, nyaman gitu, dan bisa bertahan jangka panjang gitu. Dan aku juga ngerasa di sini keuangan kamu membaik. Kalau yang sebelumnya mungkin kurang bagus ya, bahkan di sini mungkin kamu punya sumber pendapatan baru gitu ya, sumber pendapatan baru, entah mungkin kamu punya pekerjaan baru lainnya, bisa ya kerja sampingan gitu, tapi bisa juga mungkin ini dapat bonus gitu ya, atau dapat rezeki yang nggak kamu sangka-sangka gitu, entah datang dari mana ya, entah orang ngasih atau seperti yang bilang tadi dapat bonus gitu untuk beberapa orang gitu. Ya, jelas ada rezeki di sini buat kamu ya. Bagus. Ini untuk dalam kondisi konteks keuangan gitu. Ada kesempatan peluang pekerjaan baru juga kalau kamu yang lagi nyari gitu. Bahkan untuk beberapa orang mungkin di sini bisnis usaha yang kamu bangun ya. Ini kamu tekunin aja, kamu nggak usah nyerah gitu ya, karena di sini ketika kamu rajin di sini, giat, gigih gitu ya, ini bisa bertahan lama ya, bisa memberikan kamu kestabilan dalam jangka panjang gitu loh ya. Seperti itu, bisa makmur gitu ya, dan juga bisa berkembang usaha kamu itu gitu. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Nah, ini untuk beberapa orang nih kayaknya masih bingung ya. Ada beberapa yang memang harus memilih atau membuat keputusan, tapi kamu masih bingung ya, bimbang atau ragu di sini. Ini macam-macam ya, bisa berkaitan pekerjaan atau bisa berkaitan hubungan atau apapun itu. Yang jelas kamu tuh ingin membuat keputusan, tapi selama ini tuh kamu kayak banyak pertimbangannya, banyak mikirnya, jadi kayak stuck gitu, nggak buat keputusan apapun gitu, tapi bener-bener bingung banget dan stres banget gitu ya. Nah, di sini kamu harus berani untuk membuat keputusan atau pilihan gitu. Oke. Dan untuk beberapa orang di sini kamu harus perhatikan keluar masuknya uang kamu ya, jangan sampai pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan kamu. Kamu harus stabilkan kembali gitu. Dan seperti yang bilang tadi, untuk beberapa orang mungkin akan disibukkan di pekerjaan ya, kamu akan sibuk fokus di pekerjaan kamu, sehingga kamu mungkin melalaikan sisi lain ya. Kamu harus ini juga, kamu harus perhatikan sisi lain ya. Maksudnya gini, kamu jangan terlalu fokus ke pekerjaan atau sibuk ke pekerjaan gitu, sehingga kamu nggak perhatiin diri kamu sendiri, nggak ada waktu istirahat, atau mungkin kayak nggak ada perhatian waktu ya, nggak ada waktu atau perhatian ke keluarga misalkan ya. Ada sesuatu yang harus kamu perhatikan juga, misalkan ya keluarga ya, orang tua ataupun mungkin anak, istri atau suami kayak gitu loh ya. Jadi kamu harus bisa membagi waktu kamu juga di sini gitu. Jangan sibuk bekerja terus gitu ya, tapi
lupa dengan yang lainnya gitu. Oke. Seperti itu, dan kita lihat lagi. Oke, di sini ada Nine of Cups. Oke. Nine of Cups. Aku ngerasa ada kabar bagus di sini yang bikin kamu seneng, happy, yang bikin kamu tuh akhirnya ngerasa lega gitu ya, atau puas gitu loh. Ya. Ada sesuatu di sini yang bikin kamu tuh ngerasa senang, bikin kamu ngerasa tenang, bikin kamu happy, dan akhirnya kamu tuh ngerasa kayak plong gitu loh hati kamu gitu. Oke. Aku ngeliat dari kartu ketiga ini semuanya bagus, nggak ada yang nggak ada yang jelek sih ya. Cuman di Two of Pentacles ini agak sedikit juggling kamunya, cuman ini dari dirinya kamu sendiri gitu. Ya, makanya di sini Nine of Cups ini juga mungkin kamu membutuhkan ketenangan juga di sini ya. Butuh melepaskan atau meninggalkan emosi atau yang bikin kamu tuh kayak terbebani secara emosi gitu loh. Jadi kamu harus fokus dengan diri kamu sendiri atau kayak membahagiakan diri kamu gitu loh. Ya. Seperti itu. Dan bentar, aku ngerasa di sini di Nine of Cups ini nggak hanya dari segi bahagia ya, tapi kayak aku ngerasa ada sesuatu yang memang kamu harus bisa menerima di sini ya. Gitu. Ya, jadi kayak kamu tuh harus bisa menerima keadaan kamu atau kondisi kamu gitu. Contoh misalkan ya, kamu sempat putus ya dengan pasangan gitu, atau dengan seseorang yang kamu cintai misalkan. Nah ini tuh kayak kamu berada di tahap dimana kamu harus bisa menerima kenyataan itu gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi di oracle-nya. Ada choose a new direction ya, di sini ada awal baru ya, pilihan A, arah baru ya kan. Di sini ada awal baru buat kamu. Namun untuk beberapa orang di sini kamu tuh diminta ya untuk memulai sesuatu di sini ya, berkaitan dengan masa depan kamu. Ya, kamu harus buat rencana untuk hidup kamu dan mulai gitu loh. Kalau misalkan di karir nih ya, kamu mungkin ingin membuka usaha bisnis sendiri, ya udah tetapkan itu gitu. Dan jangan ini ya, maksudnya jangan mengubah arah kamu gitu loh. Kalau misalkan kamu sudah membuka bisnis ini, usaha ini misalkan, ya udah lanjutkan aja, tekuni aja gitu loh. Seperti itu. Gak usah bingung, gak usah plan, gak usah gonta-ganti istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi tetap berada di situ aja gitu loh, di jalanmu itu. Walaupun mungkin kamu ya, misalkan kalau kamu sudah nih ya, kalau yang sudah nih ya, itu mungkin belum melihat hasilnya ya, it's okay, jalani aja gitu. Karena aku ngeliat di sini kamu nggak boleh gitu loh, istilahnya diminta untuk tetap di situ aja gitu loh, karena ini bisa berkembang nantinya gitu loh. Saat ini mungkin masih belum gitu loh, kamu belum bisa melihatnya, tapi ini adalah proses ya, berproses gitu, nggak bisa instan gitu. Oke, namun untuk beberapa orang yaitu untuk membuat planning lagi ya untuk kehidupan kamu ke depan gitu, memulai sebuah kehidupan baru, buat rencana-rencana gitu ya untuk hidup kamu. Kemudian rencana kamu itu jalankan gitu. Arah baru ya, terbuka peluang kesempatan. Tuh di sini juga ada big happy chance ya, ada kebahagiaan besar. Nah seperti yang aku bilang tadi, ada berita bagus di sini, ada sesuatu yang bikin kamu tuh happy atau bikin kamu tuh seneng gitu. Mungkin inilah sesuatu yang kamu tunggu selama ini, ataupun kayak sesuatu yang tidak kamu sangka bisa ya, tidak kamu bayangkan bahkan gitu, tapi itu terjadi gitu. Oke.
Kemudian di sini ada be assertive ya, jadilah tegas. Oke. Di sini ini kayak meminta ketegasan ya buat untuk kamu. Ini berkaitan dengan Two of Pentacles, bisa ya, mungkin kamu masih bingung, masih pelin-pelan, masih ragu. Di sini kamu harus tegas gitu loh. Yakin dengan keputusan kamu. Iya, enggak gitu loh. Ya harus tegas buat pilihan, buat keputusan gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk cintanya. Ini aku juga ngerasa buat batasan yang sehat juga ya untuk diri kamu. Kamu harus berani menolak, berkata tidak untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Ya, yang tidak sesuai dengan hati kamu, kata hati kamu gitu. Ya, jadi jangan karena nggak enak kamu iyain aja, tapi hati kamu nggak ingin lakukan gitu ya. Atau nggak ingin kamu terima gitu misalkan ya. Kamu harus lebih tegas di sini gitu. Kemudian di sini ada codependency, kemelekatan atau addiction. Ada chemistry, oke, itu kan. Ada yang masih stuck nih dengan masa lalu tuh, children. Ketergantungan ya. Kemudian ada under strong magnetic attraction dan love life is being children. Oke, kehidupan percintaan kamu ini dipengaruhi oleh anak-anak ya. Bisa kamu ini punya trauma inner child kamu ya. Kamu punya inner child di sini, trauma dari masa kecil kamu, kebiasaan lama bisa ya, ataupun kayak pola apapun itu yang kayaknya tuh kamu harus rubah gitu loh. Ya, harus rubah. Karena ini kayaknya tuh melekat banget di kamu gitu, kayak kamu tuh seolah-olah tuh sulit gitu loh untuk meninggalkan kebiasaan tersebut atau pola tersebut gitu. Dan ini udah saatnya kamu menyembuhkan di sini ya gitu. Dan apa istilahnya, harus meninggalkan hal-hal tersebut gitu loh, karena ini berpengaruh ya pada kehidupan percintaan kamu, berpengaruh pada cara kamu memperlakukan pasangan gitu ya. Seperti itu. Jadi zona-zona mana yang tidak sehat di sini atau kurang serve buat kamu, atau tidak apa ya istilahnya, tidak melayani kamu lagi gitu loh, ya itu harus ditinggalkan gitu ya. Ini berkaitan dengan kebiasaan kecil kamu sih yang aku lihat ya. Kamu punya trauma di masa kecil kamu, tapi juga ini kebiasaan kamu dari kecil gitu ya. Seperti itu. Jadi kamu harus melepaskan pola-pola negatif di sini, pola-pola yang tidak melayani untuk kehidupan percintaan kamu gitu ya. Kamu harus lepaskan gitu ya, seperti itu. Sembuhkan ya, udah saatnya kamu menyembuhkan luka di sini, inner child kamu gitu. Dan juga saatnya kamu menjadi dewasa juga gitu loh ya. Mungkin kamu masih kekanak-kanakan, bisa ya seperti itu ya. Karena biasanya orang yang masih kekanak-kanakan gitu ya, nggak dewasa, itu dia addiction dengan kayak mungkin pasangan kamu itu pasangan gitu ya, bukan orang tua kamu gitu, tapi seolah-olah tuh kamu ingin diperlakukan seolah-olah tuh kamu seperti anak gitu loh, seorang anak gitu. Jadi kamu kayak bergantung banget gitu loh dengan pasangan kamu. Nah ini kan nggak sehat gitu loh, dia itu pasangan kamu gitu loh, bukan orang tua kamu. Nah seperti itu. Mungkin kamu sering ya, ada hal-hal yang nggak semua ya, mungkin ini beberapa aja gitu loh. Jadi di sini ada sifat kekanak-kanakannya kamu yang terlalu banget gitu ya, yang benar-benar kayak mendominasi banget gitu loh di kamu gitu. Jadi pasangan itu nggak nyaman gitu loh ya, atau kan jadinya nggak sehat gitu loh, karena terlalu adik dengan pasangan itu nggak sehat gitu. Jadinya kamu nggak mandiri, apapun nggak bisa sendiri, nah kayak gitu, melekat terus. Nah seperti itu ya. Kamu harus belajar dewasa di sini gitu. Kamu harus belajar meninggalkan pola-pola lama, pola yang udah kebiasaan, pola yang udah ada di dirinya kamu dari kecil gitu. Kamu harus merubah di sini pola pikir kamu, sudut pandang kamu, belajar dewasa gitu ya. Belajar melepaskan kemelekatan di sini, belajar melepaskan sesuatu yang
kamu tuh kayak sulit gitu loh di sini untuk tinggalkan, tapi ini nggak ini kamu gitu loh, udah nggak melayani kamu gitu loh, nggak baik untuk kamu gitu. Kemudian yang berpasangan di sini, aku rasa hubungan kamu semakin intim dengan pasangan kamu ya, untuk yang berpasangan ini, karena ada chemistry dan kodependensi, kayak kalian tuh nggak bisa jauh satu sama lain, jadi semakin erat, semakin dekat gitu. Dan mungkin udah saatnya di sini ya untuk berpikir soal anak gitu ya, berpikir soal anak gitu. Kayak mungkin kalian udah lama menikah gitu ya, udah lama menikah, dan mungkin pasangan kamu bekerja tapi kamu di rumah sendiri. Nah, seolah-olah tuh kamu ngerasa kayak ya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Di sini mungkin kamu mulai berpikir bahwa oke, nanti kalau ada anak pasti oke deh gitu, pasti rame gitu, nggak sendiri. Nah, misalkan kayak gitu loh ya. Yang jelas di sini ada children, yang dimana entah di sini kamu mungkin akan ada sebuah kehamilan, atau kartu ini meminta kamu untuk berpikir soal anak gitu ya. Udah saatnya gitu, mungkin kamu merencanakan untuk ingin punya anak misalkan kayak gitu ya. Karena kalau masalah sih aku nggak ngelihat ada masalah di sini, soalnya ada chemistry dan kodependensi. Kayak kamu dengan pasangan kamu ini addiction gitu, kayak nggak bisa jauh satu sama lain gitu loh ya, kayak magnet gitu loh, kemana-mana sama, begini sama, kayak melekat gitu loh ya. Jadi mungkin di sini, mungkin di children ini, satu, mungkin akan ada kehamilan di kamu. Yang kedua, kamu mungkin ada beberapa yang memang harus mulai berpikir soal anak gitu loh ya, kayak memutuskan ingin punya anak kayak gitu misalkan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.